pengibaratan ya. Yang pertama, permisalan orang yang dia beriman dan senantiasa membaca Al-Quran, dia seperti raihan, seperti buah raihan, seperti buah utrujah, yang mana memiliki aroma yang harum, kemudian rasanya pun enak gitu. Kemudian yang kedua, orang beriman tapi enggak suka baca Quran, maka permisalannya dia bagaikan buah kurma, manis rasanya tapi enggak memiliki aroma. Yang ketiga, permisalan untuk orang yang munafik tapi rajin baca Al-Quran, seperti buah raihanah, harum tapi rasanya enggak enak. Kemudian yang terakhir, permisalan orang yang munafik, sudah munafik tidak baca Quran lagi, maka dia seperti Hanzalah, tidak memiliki aroma yang sedap dan rasanya pun gak enak. Kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, warawa Muslimun an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini, dan Allah pun merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini pula. Maksudnya bagaimana? Ketika suatu kaum mereka itu memiliki interaksi yang baik dengan Al-Quran, kualitas interaksi mereka itu bagus dengan Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajat kaum tersebut. Allah akan tinggikan mereka. Sebagai contoh ya, di zaman kita mengetahui mungkin tentang kota Gaza ya. Gaza di Palestina, yang mana di Gaza itu setiap tahunnya menelurkan ribuan penghafal Al-Quran. Kalau tidak salah 4.000 ya setiap tahunnya. Gaza itu kota kecil, masih lebih besar Sukabumi daripada Gaza gitu. Tapi lihat ya, se-Gaza aja itu 4.000 penghafal Al-Quran setiap tahun. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menjadikan musuh-musuhnya itu terhina di hadapan orang-orang Gaza, seperti orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir yang lain. Mereka memiliki persenjataan lengkap ya, dengan kekuatan militer yang senantiasa dilatih, tapi sampai saat ini mereka nggak bisa itu untuk mengambil Gaza ya. Kemana? Ke wilayah mereka gitu. Walaupun Gaza diblokade, tapi mereka nggak bisa mencaplok gitu, tidak bisa. Begitu pula bicara kemakmurannya, kemakmurannya pun di atas wilayah-wilayah yang lain. Dan memang pada dasarnya negeri Syam itu merupakan negeri yang diberkahi.
terkhusus di Gaza yang memiliki interaksi dengan Al-Quran yang sangat baik. Buah-buahan yang dipanen di sana itu kualitasnya lebih hebat dari buah-buahan yang dipanen di negeri kita gitu. Dan panennya pun sangat banyak gitu. Kualitasnya lebih baik gitu. Siapa yang menjadikan itu semua? Tentu Allah gitu. Apa penyebabnya? Karena mereka memiliki interaksi yang baik dengan Al-Quran. Begitu pula dengan kita ya. Kalau hari ini ya, kita menginginkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, maka jangan salahkan ya ketika Allah merendahkan bangsa kita. Kita mengetahui negeri kita merupakan sebuah negeri dengan jumlah kaum muslimin terbesar di dunia. Mayoritas kaum muslimin itu adanya di Indonesia. Tapi ketika interaksi kita buruk dengan Al-Quran, maka bukannya kemuliaan yang kita dapatkan, justru kita dihinakan di tanah nenek moyang kita sendiri. Seperti itu. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, warawa kadzalik an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran, karena sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi ini puncaknya. Kalau yang tadi itu kedudukan-kedudukan ketika di dunia gitu, yang Allah hadiahkan, maka puncaknya itu nanti ketika di hari akhir, ketika Allah memberikan syafaat ya. Allah mengizinkan Al-Quran memberikan syafaat gitu, kepada para pembacanya. Kita tidak tahu ketika di hari kiamat di manakah kita akan berada. Apakah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, atau justru kepada golongan yang celaka? Kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita untuk berada di salah satu golongan tersebut. Ini merupakan rahasia Allah. Maka sebagai bentuk usaha ya, sebagai bentuk ikhtiar kita membuktikan kepada Allah akan keseriusan diri kita. Kalau kita ini menginginkan termasuk golongan orang-orang yang selamat, maka banyak-banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya. Bab ini menerangkan tentang fi tarjihil qira'ah wal qari ala ghairihima wa ikrami ahli al-Qur'an wan nahyi an adahum. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para pembacanya atas golongan selain mereka, dan perintah untuk memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Sabata fi sahihi Muslimin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Di dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah dia yang paling banyak membaca Al-Quran. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan kriteria siapa yang layak menjadi imam untuk melaksanakan salat. Maka yang paling layak adalah dia yang paling banyak membaca Al-Quran. Lantas siapa yang paling banyak membaca Al-Quran? Tentu orang yang paling banyak membaca Al-Quran adalah dia yang telah menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Ketika seseorang hendak menghafal itu, dia harus membaca terlebih dahulu berulang kali agar dia mengenal ayat tersebut. Setelah kenal baru dia hafalkan. Setelah dihafalkan dia setorkan ke gurunya. Setelah disetorkan dia takrir, diulang-ulang hafalan itu. Kemudian setelah takrir nanti dia harus ada murojaah. Jadi dalam kurun waktu tertentu harus terulang hafalannya. Maka sudah barang tentu para penghafal Quran lah yang paling banyak membaca Al-Quran. Kemudian ini pun memberikan pelajaran ya. Kita mengetahui bahwasanya salat merupakan ibadah yang sangat agung ya. Ibadah yang kelak pertama kali akan dihisab. Dan salat pun menjadi barometer seseorang. Baik buruknya seseorang itu dilihat dari salatnya. Kalau salatnya itu baik, insya Allah ini, maka keseharian yang dia lakukan pun akan baik. Tapi kalau salatnya bermasalah, kesehariannya pun akan bermasalah. Begitu pula ya di luar salat ya. Tentu perkara-perkara di luar salat itu tidak lebih besar nilainya daripada salat. Maka yang menjadi pemimpin pun, yang layak menjadi pemimpin adalah dia yang paling banyak berinteraksi dengan kitabullah. Kenapa? Apa hubungannya ya? Ketika seseorang menjadi pemimpin, kenapa harus orang yang paling banyak ya interaksinya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini mengandung banyak sekali hikmah di dalamnya. Yang tentu hikmah ini dapat digali, dapat ditemukan, dapat didapatkan kapan? Ketika seseorang itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak interaksinya, semakin banyak hikmah yang dia dapatkan. Jadi rahasia-rahasia Al-Quran ini ya tentu yang paling banyak mengetahuinya adalah mereka para penghafalnya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Begitu pula ketika menjalankan kehidupan di dunia ini, kita memerlukan panduan Al-Quran. Maka kita membutuhkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan siapa yang faham? Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. Disebutkan ya di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau menyatakan adalah para qurra, yakni para penghafal Al-Quran, yang menjadi kawan bermajlisnya Umar radhiyallahu anhu. Mereka para penghafal Al-Quran, orang-orang yang Umar ajak dalam musyawarah-musyawarahnya. Mereka para penghafal Al-Quran yang Umar ajak dalam berdiskusi kenegaraan. Baik mereka itu dari kalangan dewasa ataupun dari kalangan yang masih muda. Dan kita tahu ya, pencapaian terbesar
dari kaum muslimin yang sulit terulang di zaman sesudahnya, yakni pencapaian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sana merupakan salah satu puncak kejayaan kaum muslimin. Maka kita bisa melihat di balik kejayaan kaum muslimin itu, siapakah orang-orang yang kemudian mengelilingi pemimpinnya? Siapa? Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Dan kita ketahui ya, bukan berarti Umar itu Jangan sampai kita punya asumsi bahwasanya Umar itu pemimpin seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Enggak. Umar itu merupakan sosok yang luar biasa, orang yang paling bertakwa. Sampai-sampai ada bekas ya, aliran air mata di wajahnya itu, karena seringnya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar pun orang yang dijadikan sebagai imam gitu. Maka dia pun yang menjadi khalifah gitu. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang paling paham gitu akan Al-Quran. Jadi kalau di kalangan sahabat itu, kalau generasi muda ada ahli tafsirnya, dan dia adalah sahabat Ibnu Abbas. Maka dari kalangan dewasa pun, yakni kalangan tua, itu pun ada ahli tafsirnya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dilihat pemimpinnya luar biasa dan yang mengelilinginya pun orang luar biasa. Jadi baik pemimpin maupun orang yang di sekelilingnya harus orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Baru kemudian negeri tersebut akan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wa'alam annal madhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama anna qira'at al-Quran afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal adhkar wa qad tadhaharatil adillah ala dhalik. Ketahuilah bahwasannya madhab yang sahih, madhab yang terpilih, yang dipilih oleh para ulama gitu. Apa? Bahwasannya membaca Al-Quran itu merupakan peribadatan yang lebih afdal, lebih utama daripada tasbih, tahlil ataupun yang lainnya dari zikir-zikir. Dan sungguh telah jelas dalil-dalil yang menunjukkan ke arah sana. Kita tahu bahwasannya orang yang senantiasa berzikir, ahli zikir, merupakan sosok yang sangat luar biasa. Ahli zikir merupakan sosok yang sangat luar biasa, dan mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, ternyata setinggi-tingginya ahli zikir, maka kemudian orang yang membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran itu lebih tinggi daripada zikir-zikir yang biasa diucapkan. Jadi zikir terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Itu zikir terbaik. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah ya, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ya mendapatkan posisi yang paling baik karena Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, warwal Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an fa in ushirahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan ya, dua orang laki-laki yang terbunuh di perang Uhud
Kemudian beliau masih bertanya, siapakah di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka ketika ditunjukkan kepada salah satunya dari dua orang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendahulukan orang tersebut dalam memasukkan ke liang lahat. Di sini kita bisa melihat betapa mulianya ahli Al-Quran atas orang-orang selain mereka gitu. Bahkan ketika wafatnya pun, wafatnya masih diperhatikan keutamaannya itu. Ketika wafat masih diperhatikan. Mungkin kalau kita ya, kalau kita menjalankan kehidupan ini tanpa berlandaskan ilmu, kita ketika melihat orang wafat ya, misalkan yang wafatnya banyak gitu, mungkin kita asal masukin aja gitu. Tapi beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Masih dilihat ya, diutamakan orang yang paling hafal Al-Quran, dia yang Rasul dahulukan. Di sini memberikan isyarat bahwasannya ahli Al-Quran itu benar-benar sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai masalah penguburan pun masih didahulukan. Dan kita ya mendapatkan musibah ya di bulan Januari ini dengan wafatnya Syekh Ali Jabir. Beliau merupakan seorang ulama ya, ulama Al-Quran, yang mana dengan wafatnya seorang ulama itu Allah pun mengangkat ilmu. Jadi ilmu yang ada pada diri Syekh Ali Jabir itu Allah angkat, kecuali yang sudah diwariskan kepada murid-muridnya. Adapun yang belum itu hilang berarti. Dan kita bisa melihat ya bagaimana sikap orang-orang ya. Ya di sini sebagai contoh yang di kehidupan kita, seluruh orang itu benar-benar merasakan kehilangan atas wafatnya Syekh Ali Jabir. Dan semua itu story di WA itu berbelasungkawa atas wafatnya beliau. Dan saya pun melihat gitu ya, mohon maaf gitu kan, di Indonesia kan ada ya, di politik ya ada dua kubu lah ibaratnya gitu, satu sama lain saling menyerang. Tapi ketika wafatnya Syekh Ali Jabir, media-media yang biasanya saling serang ini dua-duanya satu suara gitu ya, merasakan kehilangan dengan wafatnya Syekh Ali Jabir gitu. Jadi betul-betul ya Allah menunjukkan kepada kita betapa mulianya seorang ahli Al-Quran gitu. Allah muliakan, dia sangat mulia di atas orang-orang lain. Dan kita ya tidak menemukan mungkin ya di zaman kita ya, orang yang semisal beliau gitu ketika wafatnya, belum gitu. Yang mana seluruh negeri ini sepakat ya kehilangan, merasa kehilangan atas wafatnya beliau. Ini contoh ya, contoh yang terjadi di zaman kita. Baik, tadi di bab ini apa saja tadi yang dibahas? Tentang orang yang paling layak menjadi imam. Kemudian apalagi orang-orang yang berada di sekeliling Umar adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian apalagi bacaan Al-Quran adalah sesuatu yang lebih utama daripada kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Kemudian tadi yang terakhir apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang yang hafal Al-Quran dalam memasukkan ke liang lahat ketika di perang Uhud. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih. Adab-adab guru Al-Quran dan para pelajarnya. Di sini insya Allah nanti adab gurunya akan kita loncat dulu ya. Langsung kita masuk ke adab-adab para pelajar Al-Quran. Kenapa? Saya melihat sisi urgensinya gitu, itu lebih kita butuhkan karena pertemuan kita itu kan seminggu sekali doang gitu. Jadi kita sangat butuh bagaimana kita menjadi seorang murid gitu. Baik, Imam An-Nawawi mengatakan di dalam bab ini,
awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Hal pertama yang semestinya diperhatikan oleh seorang mukri itu adalah guru Al-Quran, dan qari, para pembaca Al-Quran, adalah menjadikan apa yang dia maksudkan, menjadikan maksudnya itu, yakni maksud dia membaca Al-Quran, niat dia membaca Al-Quran adalah dalam rangka mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjadikan niat kita sebagai pelajar Al-Quran ataupun guru Al-Quran mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Seperti itu. Kemudian wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala innama yuhfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan atas apa yang telah ia niatkan. Jadi ketika seseorang itu niatnya itu mengejar ridha Allah, maka yang akan ia dapatkan pun adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu niatnya mengejar kedudukan dunia, maka yang akan ia dapatkan adalah hanya kedudukan dunia. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, niatnya itu ingin dipuji orang lain, yang akan ia dapatkan pun hanya pujian dari orang lain. Oleh karenanya ini sangat penting sekali. Jadi hasil yang akan kita tuai itu tergantung saat ini, pertama kali apa yang kita niatkan. Ketika niat kita salah di awal, itu bahaya, maka kehilirnya pun akan melenceng. Tapi kalau dari hulunya itu sudah baik, insya Allah sampai ke hilir pun akan baik. Dari sahabat Ibnu Abbas pun disampaikan bahwasannya seseorang itu dijaga berdasarkan kadar niatnya. Baik, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, lantas ya, niat mencari ridho Allah atau ikhlas itu definisinya apa gitu. Maka di sini Imam An-Nawawi mendefinisikan, wal ikhlasu huwa tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin bi an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluq aw iktisabi mahmadah 'indan nas aw mahabbatin aw madah minal khalq aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah memurnikan perbuatan kita dari persepsi makhluk. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita itu enggak peduli itu apakah orang itu akan memuji kebaikan kita atau orang akan justru mencela kebaikan kita enggak perhatikan itu. Kita tidak memperhatikan apakah orang itu akan jadi ngefans atau enggak ngefans. Ya gitu. Apakah orang itu ketika kita berbuat kebaikan mau jadi followers atau enggak, kita enggak peduli gitu. Intinya kita melakukan kebaikan gitu. Mau subscribe mau enggak gitu, tetap upload video kebaikan. Ya gak Jamal? Harus gitu.
gitu. Jadi harus semangat ya melaksanakan kebaikan. Jadi begitu ikhlas itu, memurnikan perbuatan kita dari persepsi makhluk. Dengan apa? Dengan kita itu memiliki keinginan untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan amalan soleh yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan, niatnya adalah dalam rangka taat kepada Allah. Kemudian apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan yang lainnya. Itu ikhlas. Jadi betul-betul murni perbuatan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dan mendekatkan diri kepadanya. Seperti itu. Contoh-contoh yang mungkin ini merupakan contoh bukan ikhlas adalah misalkan kita berbuat kebaikan tapi dalam rangka berpura-pura atau acting atau pencitraan. Nah, maka nggak boleh. Jangan sampai kita melaksanakan kebajikan dalam rangka pencitraan gitu. Misal ketika kita gitu pengen mendapatkan penghormatan dari masyarakat, ya kita pura-pura gitu, kita pencitraan. Misal kita bersedekah gitu, tapi niatnya pencitraan ya. Bersedekah gitu kan, sedekahnya ngahaja gitu, orang rek selfie rek ditunjukkan ke masyarakat gitu, ke kontak orang kabeh gitu di WA gitu, saya udah sedekah gitu misalkan. Maka itu nggak boleh gitu, bahaya, nanti amalannya itu akan hilang gitu. Kemudian apa lagi? Atau mencari pujian dari manusia, ya, mengejar pujian gitu. Yang disebut orang bager, misalkan kita baca Al-Quran gitu, baca Al-Quran ngahaja gitu kan supaya batur teh nempuan orang teh jelema bager gitu, maka nggak boleh gitu. Hanya ingin dilihat orang lain mendapatkan pujian. Ngaji misalkan pakai mic gitu, yang masalah bukan masalah pakai mic-nya, tapi ketika nggak ikhlasnya. Pakai mic misalkan kemudian punya niat supaya warga sekampung nyahuan ngaji orang teh halus gitu, ngaji kita tuh enak gitu, maka nggak boleh gitu. Sangat disayangkan ya, ketika beramal soleh tapi niatnya salah. Kemudian kita pengen dapat kecintaan dari orang-orang gitu, pengen orang-orang itu jadi dekat dengan kita, pengen orang-orang itu jadi followers kita gitu, maka jangan gitu, jangan sampai punya tujuan-tujuan seperti itu. Kemudian atau apapun itu ya, selain daripada tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min aghradid dunya min malin aw riyasah aw wajahah aw irtifa' ala aqranihi aw thana'in 'indan nas aw sarfi wujuhin nasi ilaih aw nahwi dzalik. Dan hendaknya kita jangan memiliki tujuan dalam rangka menggapai salah satu tujuan di antara tujuan-tujuan duniawi. Di antara tujuan duniawi adalah dalam rangka mendapatkan harta gitu. Misalnya, jadi ini kejadian ini menimpa salah seorang ulama besar ketika dia masih kecil. Jadi ulama ini menceritakan ketika dia kecil itu awalnya menuntut ilmunya nggak ikhlas gitu, tapi pengen dapat makan gitu. Ulama ini cerita gitu, ini merupakan ulama yang sangat luar biasa, Imam Al-Ghazali. Beliau menceritakan jadi awalnya itu karena butuh gitu. Jadi dia niat dia datang belajar itu ya, masuk ke pondok itu supaya dia dapat makan aja intinya gitu.
Jadi nggak menjadikan menuntut ilmunya ini dalam rangka mencari ridha Allah, tapi yang penting makan gitu. Maka Imam Al-Ghazali pun merasakan ketika beliau itu tidak ikhlas, maka ilmu itu nggak mau masuk gitu. Allah itu tidak mengizinkan ilmu datang kepada dirinya, hingga kemudian Imam Al-Ghazali merubah ya niatnya untuk menjadi seseorang yang sangat ikhlas. Maka Allah pun menjadikan beliau sebagai sosok Hujjatul Islam, salah satu sosok terbaik dari kalangan ulama kaum muslimin. Seperti itu, ngejar harta gitu. Atau banyaklah contoh-contohnya. Misalkan kita ngaji gitu, ngaji kan ada ya university yang ngasih uang saku buat mahasiswanya, kan ada gitu. Seperti ya universitas yang Saudi Arabia gitu. Nah, maka jangan sampai kita misalkan mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di sana, justru kita sia-siakan dengan apa? Ngejar uang saku misalkan, udah nyaho uang sakuna gede misal gitu. Atau kita pengen bisnis gitu. Jangan dicampur gitu. Jangan sampai menuntut ilmu kita ini tujuannya mencari apa? Untuk mendapatkan harta atau kedudukan gitu. Karena kita misalkan melihat ya, ternyata ahli ilmu itu di negeri kita sangat dimuliakan posisinya, kemudian kita pengen dapat posisi tersebut. Saya ge hayang dimuliakan ku batur, saya ingin dimuliakan orang lain, sehingga kita kemudian menuntut ilmu. Jangan sampai punya motivasi yang salah. Atau kita ingin mendapatkan penghormatan atau ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, menuntut ilmu supaya orang-orang itu ngasih wajah ke kita gitu, benar-benar menghormati, nggak boleh. Atau kita ingin lebih tinggi dari kawan-kawan kita gitu, jadi nuntut ilmu rendah tujuannya, cuma pengen unggul dari kawan-kawannya, jangan juga gitu. Atau pujian-pujian dari manusia, jangan. Atau supaya orang itu teralihkan ya, supaya orang itu ngelihat ke dia gitu. Maka tujuan-tujuan ini ataupun selain contoh di atas itu tidak boleh. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, adab muta'allim ya, adab pelajar Al-Quran. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan yang pertama fi adabil muta'allim an yajtanib al-asbab asy-syaghilah 'anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Hendaknya penuntut ilmu itu menjauhi sebab-sebab yang membuat dia sibuk dari tahsil, dari mencari ilmu, dari proses menuntut ilmu, kecuali sebab-sebab yang harus dilakukan karena hajat yang mendesak gitu. Jadi misalkan usia penuntut ilmu misal, yang memang Allah jadikan waktu kita ini belum terbebani untuk hal-hal lain gitu, dan kita pun punya kesempatan untuk menuntut ilmu, maka jangan kita sia-siakan dengan melaksanakan sesuatu yang kurang manfaatnya. Semisal gitu, kita itu ya namanya manusia gitu, kita ini sangat ingin sekali memiliki harta, sehingga ketika di usia muda, di usia belajar, kita udah masuk bisnis. Bukan nggak boleh, tapi kalau itu kemudian mengganggu, maka ini tidak boleh terjadi. Saya pernah merasakan kejadian soalnya di antara murid-murid saya, itu sangat saya sedihkan sekali gitu. Saya sengaja menyediakan waktu, jadi ada beberapa orang yang kemudian saya berikan waktu khusus buat mereka. Jadi saya kalau akhir pekan biasa hangout biasa jalan keluar gitu kan kalau udah akhir pekan.
sama keluarga. Tapi ada satu waktu yang kemudian saya, oh enggak lah, waktu ini saya enggak usah keluar. Saya sediakan buat orang-orang yang saya cintai ini gitu. Jadi murid-murid yang saya ya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para pewaris ilmu gitu. Saya sediakan waktu khusus. Tapi ketika hari itu tiba, saya nungguan di tempat ya, di tempat yang sudah dijanjikan. Saya menunggu gitu. Mana barudak teh teu araya? Sing horeng pas ditanya gitu. Ternyata sedang membuat sesuatu untuk dijual. Waduh, di situ saya merasa terpukul gitu. Kenapa? Ya maksudnya ibaratnya kan selama 1 pekan saya punya jadwal ngajar, akhir pekan ya pengen jalan-jalan, udah gitu saya korbanin, nggak usah lah jalan-jalannya di hari ini mah, besok aja berangkat jalan-jalannya, hari ini saya sediakan buat kalian gitulah, buat ke murid-murid, tapi nggak dimanfaatkan. Dan yang bikin saya sedih ternyata yang mengalihkan itu gara-gara masalah harta, masalah uang gitu. Ini salah satu gitu. Ustadz kan butuh gitu. Oh iya, ini dilihat urgensinya. Kalau kita dengan tidak melakukan hal tersebut, kita masih bisa makan karena yang memberi nafkah, masih bisa makan cukup sehari gitu. Maka berarti kita itu bukan kebutuhan primer, kita nggak terlalu butuh gitu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan kebutuhan mendesak apa? Kalau memang kita bertugas mencari nafkah gitu. Kalau kita nggak cari nafkah, kita bisa sengsara, keluarga kita pun sengsara. Nah, baru itu kebutuhan mendesak gitu. Tapi kalau buat para jomblo, ya jomblo mah nggak ada tanggungan, belajar yang benar, ya gak Fayad? Iya, semangat. Jomblo mah gitu. Mumpung masih jomblo gitu. Karena kalau udah nikah itu 50-50. Ada orang yang udah nikah itu bisa melesat jauh ke langit gitu. Mesat ngapung luhur. Ada juga orang yang ketika sudah menikah itu justru jadi betah di kamar gitu. Bahkan sholatnya masbuk gitu. Baru jibru gue nggak sholat gitu. Ada yang seperti itu. Kamu pengantin anyar mah pasti punya pengalaman itu. Nah tentu jadi kesempatan menuntut ilmu itu bisa hilang gitu. Maka selagi kita punya kesempatan itu, kita jangan membuat sesuatu yang buat kita sibuk gitu. Padahal aslinya kita nggak sibuk, tapi kita sendiri yang buat-buat jadi sok sibuk gitu loh. Maka ini jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai proses menuntut ilmu kita hancur gara-gara masalah demikian. Kemudian selanjutnya, wayan bagi an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha liqabulil Qur'an wa hifdhihi wa istithmarihi. Faqad jaa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dan hendaknya para penuntut ilmu itu mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Jadi hati kita itu ketika kita melakukan kemaksiatan itu ada titik hitam yang menodai. Maka sebelum menuntut ilmu itu bersihin dulu hatinya. Kita istighfar dulu, kita sholat taubat dulu, memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena apa? Ilmu itu kan seperti cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan bagaimana mungkin ketika gelas kaca kemudian dia kotor, apakah cahaya bisa tembus ke dalamnya? Gak bisa. Hanya gelas-gelas yang bening saja yang kemudian cahaya itu bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Begitulah hati kita. Hanya hati yang bersih saja yang kemudian ilmu itu bisa masuk ke dalamnya. Ya, jadi membersihkan itu dalam rangka apa? Kata Imam An-Nawawi, dalam rangka mendapatkan manfaat belajar, ya. Manfaat belajar Al-Quran, dalam rangka mendapatkan manfaat apa?
Di antaranya memudahkan untuk menghafal Al-Quran dan mengambil buah-buah hikmah dari dalam Al-Quran. Dan telah datang dari kitab Sahihain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah yang apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan apabila buruk segumpal darah tersebut, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi hati itu sangat menentukan. Jangan sampai kita ini datang ke majelis ilmu hatinya kotor, penuh dosa. Datang ke majelis ilmu niatnya untuk nguji gurunya, bener tuh iya teh gitu. Datang ke majelis ilmu tapi otaknya masih mendebat gurunya. Ngomong naon sih lain kieu oge gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika menuntut ilmu harus betul-betul kosong hatinya dari kotoran. Jadi di bab ini tadi kita sudah membahas apa saja. Pertama tentang keikhlasannya, definisi ikhlas itu apa, dan tujuan-tujuan yang harus dijauhi dari menuntut ilmu itu apa. Kemudian apa? Yang berikutnya, kita itu harus menjauhi sebab-sebab yang membuat kita sibuk daripada menuntut ilmu, kecuali itu memang harus karena hajat mendesak. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita sebagai penuntut ilmu membersihkan hati kita dari kotoran hati. Karena apa? Hati itu sangat menentukan. Jika dia baik seluruh tubuhnya, dan jika dia buruk maka seluruh tubuhnya pun akan buruk. Semoga apa yang disampaikan ini Allah berikan manfaatnya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk dapat beramal dengannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, serta saudara-saudari kita sesama muslim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.